Tak terasa bulan Ramadan sudah berada di depan mata. Waktu penuh berkah yang dinanti oleh kita semua. Semua sektor ikut menggeliat, bisnis pun meningkat sangat pesat. Menjelang Ramadan bukan sekedar berjualan barang, ini tentang memberi arti di setiap peluang. Bukan hanya mencari untung semata, tapi menyebarkan keberkahan di setiap penjuru Nusantara. Lihatlah tren yang terus berkembang, peluang besar siap Anda pegang. Tahun ini peluang kembali terbuka lebar bagi Anda yang merasa pemula ataupun Anda yang sudah jadi legenda. Semua memiliki kesempatan yang sama. Tinggal langkah Anda yang menjadi penentu besar. Season Ramadan bukan sekedar momen biasa, tapi waktu untuk mencetak kesuksesan luar biasa. Pertanyaannya, siapkah Anda menjadi bagian dari suksesnya tren season Ramadan tahun ini? Nah, itu dia ya. Videonya kita buka dengan video yang semangat insya Allah membara ya untuk Bapak Ibu semua dan sobat semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Nggak perlu berlama-lama, mari kita langsung undang aja tamu kita, gestar kita malam hari ini yaitu ada Bapak Eka Purnama. Mangga, Kang Eka. Saya biasa manggil Kang Eka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat usia sehingga kita bisa bersilaturahim secara online melalui media Zoom meeting pada malam hari ini. Salawat beserta salam juga semoga selalu tercurahkan hadirat Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan Sobat King Salman. Kurang lebihnya sampai detik ini ada sekitar 80 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan Zoominar yang membahas tentang menguak rahasia di balik tren penjualan Ramadan. Juga nanti dilanjutkan dengan simbolis pembukaan season Ramadan 2025. Nah, hari ini kita masih 2024, tapi insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan juga usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bertemu kembali dengan bulan penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan di tahun 2025. Kalau tidak salah di awal Maret begitu ya. Nah, terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan tim yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi kegiatan di malam hari ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan-rekan tim kepada Sobat King Salman di seluruh Indonesia, malam hari ini kita akan mengupas beberapa hal yang mungkin jarang diketahui oleh mitra-mitra kita. Kita di malam hari ini akan membongkar nih, ya kan? Membongkar rahasia. Kalau rahasia kan berarti belum semua orang tahu gitu ya. Jadi kurang lebihnya selama 7 tahun ke belakang ini King Salman diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkarya. Nah, kita mulai aktif di tahun 2017 hingga saat ini di tahun 2024, kurang lebihnya 7 tahun masih terus berprogres, masih terus berusaha belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depan dan juga untuk senantiasa menjadi gerbang bagi para calon-calon pengusaha ataupun calon-calon yang ingin berwirausaha dari umat Muslim. Karena berkaitan juga dengan visi misi kita, kita ingin menjadi media bagi para pebisnis Muslim
untuk dapat ke depannya bisa memajukan ekonomi dan kesejahteraan umat di Indonesia. Selain itu, kita juga menjadi jembatan kebaikan dari berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Jadi selain kita ini meningkatkan taraf ekonomi untuk kita, tapi jangan sampai kita lupa bahwa hidup kita juga harus bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kita juga berkomitmen bahwa seiring berjalannya program kemitraan King Salman ini, kita ingin terus memberikan produk-produk yang berkualitas, yang memiliki nilai kebermanfaatan dan juga selalu terintegrasi untuk umat. Mudah-mudahan kita masih mendapat bimbingan dan juga eh, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berkomitmen bahwa di samping produk berkualitas yang kita siapkan kepada mitra-mitra kita, juga kita ingin membangun sebuah ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga alhamdulillah terasa sekali kebersamaannya dengan mitra-mitra Sobat King Salman di seluruh Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun ini. Kita menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, suka dukanya kita hadapi bersama-sama, bergandeng tangan, kita menyongsong ya eh, dalam kemitraan King Salman ini untuk keberkahan dan juga nilai kebermanfaatan bagi sesama. Alhamdulillah, terutama di zaman COVID itu ya, tahun 2019 sampai 2021. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali testimoni yang masuk dengan kehadiran kita di tengah-tengah Sobat King Salman sekalian ternyata cukup berdampak. Dan hal ini juga mudah-mudahan dapat kita teruskan ya sampai di akhir hayat kita nanti ke depannya juga dapat menjadi cerita yang baik bahwa kita pernah membersamai sebuah program, sebuah jalinan kekeluargaan yang memiliki dampak manfaat baik serta luas bagi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir kita juga berkomitmen di program kemitraan King Salman ini kita ingin memberikan kebermanfaatan sosial ya. Di program kemitraan King Salman kita eh, punya beberapa gerakan sosial yang sudah berdiri kurang lebihnya hampir 3 tahun. Ya, di bulan Desember ini sudah 3 tahun dan mudah-mudahan masih terus eksis ya. Di antaranya ada program gerakan wakaf Al-Quran. Kemudian juga ada juga gerakan sedekah ikro. Ada juga gerakan kebaikan di berbagai daerah untuk pesantren-pesantren, majelis taklim, dan juga masjid-masjid yang luar biasa pergerakannya. Dan pada malam kesempatan di hari ini, izinkan saya untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya dari kami kepada segenap tim, segenap mitra-mitra yang turut berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam organisasi sosial ini. Di antaranya Ketua Gerakan Wakaf Indonesia Al-Mukarram Bapak Suhardi, kemudian juga ada Ibu Yati Lufifa, Pak Andi Sulistyo, Pak Rohim Wahyudi, Ibu RM Satrio, Ibu Nurbaiti, Ibu Eci Tagor, Ibu Dian Andraini, dan juga Pak Heri Chandra. Tak lupa juga kita doakan juga untuk Ibu Putinesia yang saya menerima informasi malam hari ini belum bisa turut hadir membersamai kita karena sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan. Juga kepada para anggota kontributor yang konsisten, banyak sekali anggota yang konsisten yang menjadi penguat ya untuk gerakan ini bisa terus eksis. Bahwa di dalam waktu 3 tahun ini hampir 1.000 lokasi, sudah mau 1.000 lokasi
kita salurkan Al-Quran wakaf ke seluruh Indonesia. Dari mulai daerah kota sampai daerah pelosok, alhamdulillah lengkap ya. Dari yang aksesnya bagus sampai ke yang aksesnya sangat sulit pakai perahu, itu juga kita alhamdulillah bisa menyalurkan sampai ke sana. Dan juga kepada semuanya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk kepada teman-teman Sobat King Salman yang punya gerakan independen nih. Seperti contohnya ada di Banjar, ada program wakaf Al-Quran Banjar yang diinisiasi oleh Pak Dwi Mulyadi. Sampai saat ini masih terus eksis. Di Kuningan ada Pak Didi, ya. Kemudian programnya itu kalau tidak salah gerakan wakaf sejuta Al-Quran. Ada di Tasik, ada Pak Herlan, ada di Depok, ada Etalase Toyibah, dan di tempat-tempat yang lain. Mimpi kami adalah di setiap kota di seluruh Indonesia ada mitra-mitra King Salman yang bisa mewakili ya niat perjuangan kita untuk ikut serta membangun peradaban melalui Al-Quran dan dalam gerakan kebermanfaatan sosial ini. Jadi di sisi lain kita bermuamalah, berbisnis, berniaga, tetapi di sisi lain jangan lupa bahwa hidup kita harus senantiasa bermanfaat untuk sesama. Kita juga bisa bergerak melalui gerakan yang diinisiasi oleh niat memberikan kebermanfaatan terhadap sesama. Nah, mungkin itu sedikit prolog ya, di mana jarang-jarang saya bisa bertemu di dalam forum bersama mitra-mitra King Salman. Wabil khusus untuk teman-teman yang baru bergabung. Jadi perlu diketahui yang hadir di malam hari ini hampir 100 orang. Ya ini tidak semuanya mitra King Salman lama. Ada juga mitra King Salman yang baru bergabung, yang belum tahu memangnya King Salman ini perusahaan seperti apa, visi misinya seperti apa, di dalamnya ada apa aja. Terutama mungkin yang sebelumnya bergabung karena ikutan ingin jualan produk yang terbaru dari kita, oleh-oleh haji dan umroh, kemudian belum pernah melewati season Ramadan bersama kita gitu ya. Nah, makanya saya berikan prolog tadi, pengenalan secara singkat bahwa King Salman adalah sebuah perusahaan yang domisilinya saat ini di Sukabumi. Kami berdiri dari tahun 2017, kurang lebih 7 tahun perjalanan. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan produk-produk berkualitas yang berintegrasi untuk kebermanfaatan umat dan juga ingin selalu menjaga ekosistem ekosistem bisnis yang secara berkelanjutan dan juga memiliki nilai kebermanfaatan sosial. Mungkin itu pengenalan untuk teman-teman yang baru bergabung. Kami ucapkan selamat datang di keluarga King Salman, keluarga kemitraan CV King Salman Media Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memberikan kebermanfaatan yang luas untuk umat ini. Dan juga terakhir ada beberapa juga dari mitra-mitra kita yang sudah berjuang sejak lama, yang sudah menghadap Allah terlebih dahulu, yang mungkin suatu saat kita juga akan menyusulnya. Ada almarhum Bapak Raden Muhammad Hussein dan teman-teman yang lain. Kami menjadi saksi bahwa beliau-beliau yang telah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, kami menjadi saksi bahwa perjuangan beliau luar biasa, kontribusi beliau sangat berdampak untuk kita, terutama untuk pengembangan dan juga pemberdayaan eh, melalui gerakan wakaf Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran menjadi saksi dan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Apa sih yang akan kita bahas di malam hari ini? Jadi ada 2 poin teman-teman. Poin yang jadi highlight ya pada pembahasan webinar kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan mengupas data. Nah, saya sudah menyiapkan data penjualan di season Ramadan tahun lalu. Kang Eka, kenapa
penjualannya hanya di tahun lalu saja? Kenapa nggak di tahun dulu-dulu? Nah, jadi kita pengen mengambil data yang lebih objektif. Karena di tahun sebelumnya, 2 tahun sebelum sampai 3 atau 4 tahun itu kan kita mengalami kondisi anomali ya, di mana di situ terjadi apa pandemi, pra pandemi juga situasi ekonomi belum stabil begitu. Nah, saya pikir, wah kalau misal kita ambil data dari 3 4 tahun ke belakang, kayaknya ini tidak terlalu relate dengan kondisi kita saat ini. Makanya saya ambil data yang paling dekat aja, yaitu data performance penjualan di tahun yang lalu gitu. Jadi kita akan bongkar nih. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak pernah ngasih tahu ya seperti apa sih tren Ramadan itu versi King Salman ya. Nah, khusus di malam hari ini maka beruntung untuk teman-teman semuanya bisa menyimak ya. Jangan lupa dicatat poin-poinnya karena nanti juga kalau nggak salah tadi Teh Aulia bilang akan ada Q&A atau juga ada reward ya buat teman-teman nanti di akhir sesi. Maka teman-teman catat dan kalau bisa ikuti sesi webinar ini sampai akhir. Oke, di data analisis nanti saya akan melampirkan tren apa aja sih yang biasanya ada di bulan Ramadan itu dari sisi perilaku konsumen atau konsumen behavior. Lalu kita akan analisis internal. Analisis internal itu ya dari pihak kita, dari perusahaan kita, dari bisnis kita gitu. Lalu nanti ada analisis eksternal yang mana sumbernya saya ambil dari luar. Nah, lalu selanjutnya dari hasil analisis tersebut kita simpulkan dan kita akan list apa sih yang harus kita kerjakan, solusinya tuh apa gitu. Nah, ya, maka di akhir nanti ada kiat-kiat bagi teman-teman yang ingin memulai ya bisnis di tahun 2025 ini ya, terutama di bulan Ramadan karena keunikan bulan Ramadan tahun 2025 itu kita mulai di awal tahun ya. Tentunya potensi memulai bisnis di awal tahun ini lebih potensial, lebih bagus dibanding dengan pertengahan ataupun di akhir tahun. Seperti itu. Mari kita lanjut ke dalam materi berikutnya. Nah, di sini adalah tabel karakteristik perilaku belanja konsumen ada menjelang Ramadan dan juga selama Ramadan. Nah, di sini saya ambil 5 aspek yang bisa kita analisa. Menjelang Ramadan dari aspek pola konsumsi. Nah, jadi ketika sebelum Ramadan, konsumen itu lebih dominan untuk mempersiapkan kebutuhan pokok seperti bahan-bahan makanan, alat-alat masak, dan produk fashion. Nah, jadi mereka udah mulai hunting tuh, udah mulai hunting nyari-nyari, wah baju lebaran nih pengen kayak gimana ya. Dari semenjak sebelum Ramadan itu udah mulai nyari. Nah, terus kenapa nyari ataupun pengen mempersiapkan alat masak? Ya, bulan Ramadan pasti kegiatan di dapur semakin banyak ya, gitu ya. Makanya alat masaknya disiapin. Terus yang paling penting ini bahwa banyak yang beranggapan kebutuhan makanan pokok ataupun sembako ketika masuk bulan Ramadan itu banyak mengalami kenaikan. Nah, sehingga mereka persiapan nih. Wah, kalau belinya pas Ramadan takut mahal. Ya udah, akhirnya mereka saving tuh. Ya, belanja gede-gedean sebelum bulan Ramadan. Nah, bedanya kalau di bulan Ramadan pola konsumsinya beralih. Ya, yang tadinya di tahapan persiapan, ini udah butuh yang instan-instan. Ya. Maka yang laku atau yang mereka seling eh, persiapkan di bulan Ramadan ya itu adalah wah, menu buka puasa mau apa ya? Menu sahur mau apa ya? Dan juga perlengkapan ibadah. Nah, terus kalau di sebelum bulan Ramadan, kebiasaannya itu mereka belinya dalam jumlah besar karena tadi persiapan takut harga itu jadi mahal gitu kan. Makanya mereka beli dari mulai sebelum Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan udah mulai. Nah, mungkin itu juga hal serupa yang dirasakan sama teman-teman di rumah ya. Oh, ibu-ibu udah mulai ngelis kebutuhan ya meskipun sekarang udah tinggal ya masih 2 bulan lagi ya udah mulai di list gitu persiapannya. Nah, di bulan Ramadan mulai melonjak konsumsi makanan instan, sirup-sirup. Nah, karena kalau
udah di TV ada iklan sirup, oh berarti ini tanda Ramadan udah mau dekat gitu kan. Terus juga kurma dan produk beku atau frozen food. Nah, karena kan ya untuk mempersiapkan buka puasa dan sahur, kadang kalau misal mau sahur buru-buru, wah nggak bisa tuh masak yang lama-lama, yang instan aja. Nah, ini adalah pola kebiasaan dari segi konsumsi masyarakat. Yang kedua, motivasinya. Apa sih motivasi mereka buat belanja sebelum bulan Ramadan? Satu, untuk persiapan kebutuhan spiritual. Mau terawih, oh saya udah punya sejadah belum ya? Mukenanya, sarungnya, kadang-kadang kokonya juga buat anaknya, gamisnya seperti apa. Nah, kadang-kadang juga mempersiapkan karena di awal Ramadan itu suka banyak promo-promo diskon. Nah, kalau masuk di bulan Ramadan, motivasinya adalah satu, pengen mereka itu berkumpul bareng keluarga, kemudian buka bareng atau bertemu dengan kerabat-kerabat buka bersama. Terus bagi-bagi hampers. Ah, satu momen unik di bulan Ramadan juga sebagai momentum berbagi atau bersedekah. Nah, terus di bulan Ramadan di beberapa platform-platform itu sering ngadain flash sale ya. Terus juga di kafe-kafe ataupun di restoran di tempat-tempat apa untuk bukber gitu ya, sering banyak promo-promo Ramadan. Lanjut dari volume belanjanya. Kalau sebelum bulan Ramadan itu belanjanya bertahap, banyak tapi bertahap gitu. Bertahap. Jadi nggak langsung sekaligus. Nah, beda lagi ketika bulan Ramadan, apalagi di minggu pertama. Nanti saya akan lampirkan grafiknya seperti apa sih performa perilaku masyarakat ya dari data kita, bukan dari data yang lain gitu. Sehingga datanya insya Allah sangat-sangat objektif. Nah, di minggu pertama lonjakannya sangat signifikan. Jadi biasanya kan bertahap. Ini pas waktu masuk bulan Ramadan, apalagi di minggu pertama langsung set. Nah, langsung benar-benar mengalami kenaikan. Lalu jenis-jenis produk apa aja yang sering dibeli menjelang Ramadan dan juga selama Ramadan? Kalau mau Ramadan yang dibeli tadi ya, bahan makanan, makanan pokok biasanya, sembako, belas, gula, minyak, alat-alat masak, pakaian muslim, dekorasi-dekorasi rumah. Nah, kalau di bulan Ramadan, kurmanya, sirupnya, makanan instannya, hampers, dan juga perlengkapan ibadah yang berkaitan dengan Idul Fitri. Nah, kalau yang tadi perlengkapan ibadah untuk sholat rawih gitu ya. Kemudian Al-Quran, nih kan ya, Al-Quran untuk tadarus. Misal ada yang orang tua kendalanya penglihatannya kurang jelas, pengen Al-Quran yang agak besar atau pengen yang belajar Al-Qurannya punya target, pengen lebih lancar, pengen tahfidnya di bulan Ramadan ini meningkat. Nah, beli amunisinya itu adalah Al-Quran yang bisa mendukung terhadap target-target yang sudah menjadi catatan bagi konsumen itu gitu. Nah, yang terakhir adalah di mana mereka membeli. Nah, kalau sebelum Ramadan, mereka tuh biasanya belinya ke pasar-pasar tradisional atau juga ke minimarket dan supermarket. Tapi kalau bulan Ramadan, ya, justru penjualan akan didominasi oleh penjualan online. Bahkan yang pesan antar tuh menggunakan ojek online itu bakal lebih naik nanti di bulan Ramadan itu berbeda dengan sebelum Ramadan ya. Nah, itu dari segi karakteristiknya. Nah, selanjutnya apa sih yang ngebedain antara sebelum dan ketika Ramadan gitu? Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Nah, di sini kita sudah rangkum juga. Motivasinya, keduanya sama-sama dipengaruhi oleh tradisi kebutuhan religius. Ya, sudah bukan jadi rahasia umum lagi kalau bulan Ramadan itu sektor ekonomi perputaran uangnya 3 sampai 4 kali lipat lebih tinggi daripada bulan-bulan biasa. Karena apa? Tadi tradisi dan juga budaya apalagi dikemas juga dengan kebutuhan religius dia. Ya, pengen berbagi, pahala dilipat gandakan, kemudian juga sowan ke keluarga dan lain sebagainya. Banyak tradisi budaya yang kental di masyarakat kita gitu. Nah, bedanya menjelang Ramadan atau sebelum Ramadan, mereka fokusnya ke persiapan. Nah, persiapannya, nanti Ramadan mau ngapain ya? Mulai ngelis-ngelis, mulai tadi
saving untuk kebutuhan-kebutuhan sembako soalnya takut naik gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan bedanya mereka udah mulai konsumsinya ke konsumsi harian. Nah, dan kadang juga untuk dibagi-bagi. Nah, itu dari segi aspek motivasinya. Kemudian produk populernya baik sebelum atau ketika bulan Ramadan sama-sama yang viral atau yang tren adalah produk makanan pokok dan juga pakaian atau fashion. Nah, dua-duanya sama nih. Mau itu sebelum dan ketika Ramadan dua-duanya makanan dan juga pakaian itu tren. Nah, tapi bedanya sebelum bulan Ramadan yang tren itu ada alat masak, alat ibadah dan dekorasi. Di bulan Ramadan, udah masuk bulan Ramadannya, yaitu ada kurma, frozen food dan juga hampers. Lalu saluran belanja atau tempat mereka belanja. Persamaannya kombinasi, kadang mereka belanja di online, kadang juga belanja di offline. Nah, tetapi yang menjadi perbedaan signifikan kalau di bulan Ramadan, pesanan untuk seperti ojek online ya antar pesan dan juga ekspedisi itu melonjak tinggi di bulan Ramadan. Itu bedanya. Yang terakhir untuk volume belanja keduanya antara sebelum dan ketika Ramadan sama-sama punya peningkatan dibanding waktu biasanya dan biasanya yang kita highlight adalah lonjakan akan lebih tinggi pada minggu pertama Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri dibandingkan menjelang Ramadan. Nah, nanti kita juga akan kasih ya di bulan minggu pertama Ramadan itu yang ramenya apa dan menjelang Idul Fitri itu yang ramenya apa. Nah, ketiga, ini kita breakdown lagi. Kalau tadi kan hanya sekedar apa bedanya, apa samanya, kemudian juga trennya apa aja gitu. Nah, sekarang kita udah mulai breakdown dari mulai 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, mungkin bertepatan juga dengan hari ini ya. Hari ini itu Hamin berapa teh sekarang? Hamin 62 ya. Ya, Hamin 60 bisa masuk ya 2 bulan sebelum bulan Ramadan sampai nanti sebulan sebelum Ramadan. Berarti bulan ini katakanlah nanti Januari sampai awal Februari. Yang akan jadi produk populer itu adalah fashion, perlengkapan ibadah, dan juga produk promosi seperti hampers dan alat alat-alat masak. Nah, ini produk yang akan tren ya. Nih, kita punya Al-Quran nih bisa masuk ke segmen ini. Persiapan untuk menuju bulan Ramadan. Nah, boleh dicatat nih schedule-nya teman-teman. Ini kalender kita. Kemudian, kenapa sih 3 kategori ini? Gitu. Karena untuk bidang fashion, mereka udah mulai nyari inspirasi. Ya, silahkan cek. Kalau tidak percaya teman-teman di media sosial, ya bidang fashion sekarang udah mulai bermunculan. Wah, tren-tren. Warna yang lagi viral tuh bulan sekarang, tahun Ramadan sekarang itu warna apa sih? Kalau dulu ada yang tersage-sage gitu kan. Wah, kemana-mana, wih kok bajunya sage, kesini sage-sage. Nah, karena lagi tren sage. Sebelumnya lagi simmer-simmer, bling-bling gitu kan. Wah, silau. Ya, karena lagi tren gitu. Ya, termasuk di tahun ini belum tahu nih. Ya, nah, kita saksikan aja gitu. Pasti udah mulai ya calon konsumen tuh nyari hunting-hunting tuh. Wah, modelnya pengen dari brand anu, pengen modelnya seperti apa. Selanjutnya, nah, pembelian awal untuk perlengkapan ibadah pasti ya sebelum bulan Ramadan udah nyari-nyari juga kayak tadi saya sampaikan Al-Qur'annya butuh seperti apa, mau kenanya, wah mau kena biar misal bulan Ramadan itu sholat taraweh takut gerah, pilih mau kena yang dingin gitu, bahannya nggak terlalu tebel. Nah, itu kan salah satu contohnya. Yang terakhir hampers. Nah, ini udah mulai melakukan window shopping ya untuk hampers juga alat rumah tangga baru mulai nyari-nyari ke eh, supermarket ya nyari-nyari wah ini saya lagi butuh teflon atau wajannya udah rusak pengen ini udah hunting-hunting gitu. Nah, lanjut 1 bulan sebelum bulan Ramadan ini udah mulai berubah nih perilakunya. Nah, ini saya cantumkan 30
sampai H-7 sebelum bulan Ramadan. Nah, karena tadi dijelaskan di awal, mereka udah mulai panik. Ya, konsumen udah mempunyai prediksi. Aduh, takut serba mahal. Padahal nanti kebutuhan ya pasti kebutuhan pokok itu gak bakal dipungkiri, pasti butuh banget gitu. Nah, mulai nyetok beras, gula, minyak, tepung, rempah-rempah, bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Itu di 1 bulan sebelum Ramadan. Habis itu perlengkapan untuk bikin kue. Nah, perlengkapan dapurnya. Kalau tadi kan alat masaknya, sekarang perlengkapan dapurnya. Terus pakaian. Nah, ini mulai untuk actionnya gitu, membeli gamis, baju koko dan lain sebagainya. Nah, alasannya karena eh, takutnya kenapa mereka nyetok? Karena untuk persiapan Ramadan, kemudian juga untuk masak kue dan juga untuk pakaian baru menyambut Ramadan ya, untuk ibadah. Nah, ini periode sebelum bulan Ramadan. Nah, dicatat ya teman-teman ya. H-min berapa sampai H-min berapa. Lanjut kita masuk ke awal Ramadan. Nah, sebelum masuk awal Ramadan, di sini adalah peak seasonnya teman-teman. Jadi sebelum awal Ramadan itu kan ada sekitar 1 minggu ya, 7 hari sampai 7 hari sebelum sampai 7 hari bulan Ramadannya atau minggu pertama bulan Ramadan. Nah, ini adalah masa-masa peak season, masa-masa panen, masa-masa orang lagi berbondong-bondong untuk take action. Kalau kemarin baru perencanaan tuh, sekarang udah take action. Apa aja? Kurma. Nah, udah mulai rame. Ya, minum-minuman manis, sirup, frozen food, perlengkapan ibadah udah mulai dibeli. Nah, terus juga di awal-awal Ramadan udah mulai nih kelihatan pesan antar makanan itu udah mulai banyak. Ya, karena konsumen pengen sesuatu yang praktis. Gak sempat masak nih, pesan online aja gitu kan. Gak sempat belanja nih ke supermarket, takut macet ini segala macam musim hujan. Nah, akhirnya belanja online aja. Nah, ini di minggu pertama. Sampai ke pertengahan Ramadan ini udah mulai rame juga nih. Hampers, kue-kue, parcel, makanan instan. Nah, dan yang uniknya karena kan zaman sekarang ya banyak aplikasi-aplikasi digital untuk produktivitas di bulan Ramadan. Mungkin ada yang pengen ngabuburit ya, selain mungkin baca Al-Quran, meningkatkan ibadah. Ada juga kadang yang ah saya pengen ngabuburitnya nonton. Nah, aplikasi digital seperti untuk streaming ya, Netflix dan lain sebagainya ya, Disney dan yang lain-lain lah banyak. Ya, ini menjadi tren bagi mereka. Nah, masuk ke minggu terakhir Ramadan sampai ke menjelang Idul Fitri, turun lagi, berubah lagi perilakunya. Ya, udah mulai ke fashion, dekorasi rumah. Karena nanti, wah Lebaran bakal banyak keluarga nih, beli apa ya? Catnya, rumahnya dicat. Wah, iya kan? Terus udah juga mulai untuk persiapan mudik, tiketnya, ya mau pergi mudik pakai kendaraan apa, kemudian juga tiketnya udah dipesan apa belum, sampai ke oleh-olehnya mau bawa, bawa apa nih mudik nanti gitu. Nah, menjelang Idul Fitri H-3, nah ini udah mulai apa ya? Proses pengiriman kan. Nah, jadi 1 minggu menuju Ramadan termasuk ini ya, H-3 di akhir menjelang Idul Fitri ini, wah ini kondisi ekspedisi ini lagi crowded-crowdednya. Ya, sangat tidak disarankan kalau misalkan pengen belanja online seminggu atau bahkan ini lebih parah ya, H-3 menuju Idul Fitri. Nanti niatnya pengen belanja buat Idul Fitri, nyampainya nanti habis Lebaran gitu kan. Nah, makanya masyarakat juga udah mulai pada tahu. Akhirnya mereka belanjanya kapan? Di minggu-minggu terakhir. 2 minggu sebelum atau 1 minggu maksimal lah. 1 minggu sebelum Ramadan. Nah, ini kalendernya. Ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke bagian analisis internal. Tadi saya sudah menjelaskan ya, minggu-minggu kapan aja sih apa perilaku konsumen itu berubah dalam berbelanja ya. Kemudian produk yang trennya apa aja. Nah, sekarang saya akan mulai bongkar rahasia. Kan
topik malam hari ini seperti itu. Membongkar rahasia tren. Ya. Nah, yang akan kita bongkar adalah dari data kita. Ini pure apa ya? Saya ambil sudah disiapkan oleh tim grafik penjualan tahun lalu. Nah, ini ada dibagi 5 waktu. H-2 bulan, H-1 bulan, H-2 minggu, kemudian minggu pertama sampai minggu kedua, dan minggu ketiga atau menjelang Idul Fitri. Ya, ini sudah kita siapkan. Nah, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal, karena produk kita kebanyakan produk Muslim, ya. Apalagi di sini kita yang menjadi trennya itu adalah kurma premium. Nah, tadi juga ada di tabel kan, kapan kira-kira kurma itu akan laris? Kapan sih orang-orang itu akan membutuhkan kurma? Kapan mereka belinya? Kan tadi sudah saya lampirkan ya di tabel. Nah, ternyata terbukti teman-teman. Di tahun kemarin, ya, dari total penjualan selama season Ramadan, di H-2 bulan ini pertumbuhannya hanya 4%. Naik lagi menuju 1 bulan naik ke 8%. Di H-2 minggu sampai ke 1 minggu atau 2 minggu di bulan Ramadan ini lonjakannya luar biasa. Ya, di H-2 minggu ini 35%. Di awal Ramadan di minggu kedua dan pertama ini sampai 45%. Nah, kemudian di minggu ketiga udah mau Lebaran karena orang-orang udah pada punya stok kurmanya ya. Dan tadi di tabel yang sebelumnya perilakunya udah berubah sehingga kurvanya turun. Nah, dan di sini di tahun 2025, tahun depan nih Ramadan tahun ini gitu ya. Ini adalah prediksi tanggal-tanggalnya. Nah, silakan nih teman-teman, boleh screenshot, boleh dicatat, boleh ya. Kalau bisa teman-teman punya kalender di rumah, tandain ya. Periode peak seasonnya itu tanggal berapa nih? Kita udah punya data yang objektif bahwa masa peak season itu dari H-14 sampai H+12 bulan Ramadan. Ini tanggalnya 2025. Silahkan dicatat teman-teman. Ya. Nah, kemudian untuk tahap persiapan, teman-teman dari sekarang udah bisa mulai persiapan. Jadi naiknya performa di H-14 sampai H+12 ini bukan tanpa usaha. Ya, bukan hanya tiba-tiba langsung naik aja, enggak, tapi berproses. Kapan prosesnya ya? Prosesnya dari mulai 2 bulan sebelum Ramadan sampai 1 bulan sebelum Ramadan itu kita udah mulai berproses. Ya, maka mulai ancang-ancang. Nanti saya kasih kiat-kiat jitunya apa aja yang harus dilakukan. Nah, di sini disampaikan bahwa performa yang naik itu bertahap ya. Di H-39 mulai naik bertahap. Puncaknya itu terjadi di H-14 sampai H+12 bulan Ramadan. Ini untuk analisis internal dari kita. Nah, terakhir bahwa di sini kan kurvanya turun ya teman-teman ya. Kurva turun karena produk kurma ya orang-orang udah pada punya kurma gitu. Makanya trennya turun. Nah, tetapi ada yang menarik di Ramadan tahun ini teman-teman. Kita punya produk terbaru yaitu oleh-oleh Haji Umroh Premium ya. Deluxe Gift Hajj and Umroh dari King Salman nih. Baru tahun musim haji tahun kemarin nih kita launching. Nah, maka ini pengalaman pertama juga kita nih melewati season Ramadan untuk produk oleh-oleh haji. Tetapi kita juga sudah ngambil data dan kita menganalisa. Makanya di sini saya sebutkan data eksternal. Karena kita belum pernah melewati bulan Ramadan dengan produk oleh-oleh haji umroh ini, tapi kita bisa analisa dari data luar. Nah, ini saya ambil data. Ternyata minat masyarakat, khususnya umat Muslim di Indonesia, untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan itu juga sangat-sangat tinggi, teman-teman. Ya, dan di sini terlampir periodenya, ya, persentase dari H+1 sampai 10 hari Ramadan, awal Ramadan itu 25%. Naik ke pertengahan Ramadan mulai naik di 35%. Di akhir Ramadan itu lebih naik lagi di angka
40%. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi keistimewaan? Apa sih alasannya orang-orang ya umat muslim di Indonesia berbondong-bondong pengen umroh bulan Ramadan gitu. Ternyata ada rahasianya teman-teman. Kita bongkar lagi. Ini dia alasan jamaah umroh dari Indonesia pengen berangkat umroh bulan Ramadan. Satu, alasan karena pengen mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terutama bulan Ramadan, segala amalan kebaikan dilipat gandakan. Ada juga hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya, umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Masya Allah, ya, haji nunggu puluhan tahun. Ini kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala haji. Otomatis itu sudah bisa memicu ya semangat para jamaah untuk benar-benar memaksakan diri untuk wah pengen nih kapan lagi nih mumpung ada usia, ada rezekinya berangkat deh ke sana. Kedua, tadi trennya di 10 malam terakhir karena pengen dapetin malam Lailatul Qadar di tanah suci. Ya, Masya Allah barokahnya luar biasa. Pengen meningkatkan kualitas ibadah. Vibrasi yang ada di lingkungan tanah suci tentu pastinya sangat-sangat mendukung kualitas ibadah para jamaah. Lebih khusyuk lagi untuk beribadah. Ya, atmosfernya sangat kuat di tanah suci. Kemudian juga ada yang jadi tradisi keluarga. Tradisi keluarganya tiap bulan Ramadan umroh ada. Ya, ada juga yang wah pengen bener-bener tahun Ramadan sekarang mah Ramadan tahun ini pengen berbeda. Saya pengen lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Pengen umroh di bulan suci. Nah, terus juga banyak yang pengen berbagi, bersedekah. Nah, oleh-oleh haji umroh kan ini kaitannya dengan berbagi ya. Berbagi air zam-zam. Masya Allah di bulan Ramadan gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor pendukungnya. Nah, yang terakhir adalah pengen menutup ibadah di bulan Ramadan itu dengan maksimal. Makanya tadi di slide sebelumnya ya, tren umroh di akhir bulan Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini naik signifikan bahkan sampai 40%. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jurusnya nih. Sengaja ya belum belum saya open sesi sharing atau tanya jawab biar teman-teman fokus nih, fokus ke pembahasan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau pengen eh apa ya, tahu secara mendetail lagi boleh kita mungkin akan buka sesi tanya jawab ya setelah ini. Nah, langsung kita masuk ke solusi. Tadi kita udah ngeliat potensinya ya. Ingat apa sih itu hoki? Hoki adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Ya, kesempatannya tadi kita udah tahu peluang. Peluang perilaku masyarakat itu belanja di bulan Ramadan itu momentumnya kita tahu kapan perubahan itu terjadi dan produk-produk apa aja yang sedang mereka butuhkan. Tadi kita udah jelasin. Nah, sekarang kemampuan. Kemampuan kita didukung oleh kapasitas yang kita miliki dengan produk yang akan kita jadikan amunisi untuk penjualan di bulan Ramadan ini. Nah, makanya di sini yang paling pertama adalah pilih produknya. Nah, jurus larisnya adalah bangun awareness. Awareness itu apa sih? Ya, awareness tingkat kesadaran atau kepedulian. Nah, campaign King Salman secara bisnis, core bisnis di perusahaan kami, 2 bulan menuju bulan Ramadan ini adalah membangun awareness. Biar apa? Banyak loh di luar sana yang nggak sadar bahwa, kok bentar lagi Ramadan ya? Atau, kok minggu depan udah Ramadan aja? Banyak yang kondisinya tuh, eh, 3 hari lagi Ramadan ya? Banyak yang nggak tahu gitu. Kapan bulan Rajab, kapan bulan Sya'ban tuh banyak yang nggak tahu. Ya, makanya sekarang campaign kita adalah memberikan edukasi, penyadaran. Campaign kita awareness. Wih, Ramadan sebentar lagi nih, Ramadan sebentar lagi. Bisa dalam bentuk dakwah, ya kita kasih tahu kiat-kiat untuk memanfaatkan pra Ramadan itu seperti apa, ataupun dari segi edukasi bisnis. Nah, termasuk yang momentum malam hari ini kita laksanakan untuk edukasi teman-teman mitra semuanya. Nah, kiatnya yang pertama pilih produknya. Teman-teman yang tahu kapasitas dirinya masing-masing. Saya kuat itu di produk apa sih? Makanya saya mengajak nih untuk teman-teman yang sekarang hadir di webinar malam hari ini. Saya yakin di luar bulan Ramadan ada juga yang kurang aktif.
Tapi di bulan Ramadan, wah, semangat aktifnya luar biasa. Semangatnya untuk berjuang, wah, ini momen setahun sekali, jarang-jarang. Akhirnya mulai aktif. Ya, bukan sekali dua kali kita menemukan data kami bertahun-tahun dari mulai tahun 2017 sampai sekarang kita melihat, oh, mitra ini hanya aktif di bulan Ramadan saja. Tapi itu bagus gitu daripada tidak sama sekali gitu. Karena dia tahu, wah, ini peluang yang nggak boleh dilewatin gitu. Maka silahkan pilih. Ada kayak Kak, saya mah kuatnya cuman di Al-Quran aja. Sok mah nggak fokus di Al-Quran. Kayak Kak, saya fokusnya di kurma. Soalnya saya pengalaman dari dulu kan jualan kurma. Boleh. Atau pengen, wah, saya nih merasa tertantang nih. Tadi tahu info dari Kang Eka, potensi umroh bulan Ramadan itu gede banget. Motivasinya tadi sudah disebutkan. Maka saya mau jualan oleh-oleh haji umroh. Yang tadinya biasanya di bulan Ramadan itu minggu terakhir, ya minggu ketiga, minggu keempat itu kurvanya turun. Dengan adanya produk terbaru ini saya estimasikan mudah-mudahan bisa naik. Jadi turunnya itu nggak anjlok gitu. Tapi misal kita di minggu pertama dan kedua naik, kemudian agak turun tapi nggak terlalu landai banget. Nah, seperti ini, stabil seperti itu ya. Silakan. Atau mau bermain di semua lini, semua produk, monggo. Silakan dicoba ya. Yang kedua, nah ini juga paling penting. Membangun awareness harus dilakukan dengan cara mengkomunikasikan apa yang pengen kita jual. Ya, orang nggak akan tahu kalau kita jualan kurma buat bulan Ramadan. Orang nggak akan tahu kalau kita punya Al-Quran yang fiturnya luar biasa nih buat mendukung ibadah bulan Ramadan. Kalau kita nggak pernah mengkomunikasikannya kepada audiens, kepada calon-calon konsumen kita. Maka bangunlah personal branding dari sekarang. Nah, segera bangun personal branding dari sekarang sebelum kompetitor mendahului Anda. Nah, gitu. Tapi saya yakin setiap orang punya kadar rezekinya masing-masing. Meskipun di satu daerah yang sama, tapi yang belinya pasti ada aja gitu. Jadi jangan pernah khawatir dengan persaingan. Nah, justru dengan adanya persaingan kita harus semakin termotivasi dan makin semangat lagi. Nah, fungsinya buat apa? Tadi orang akan semakin kenal dengan kita suatu saat. Kalau kita promosinya dari sekarang, nah maka orang akan teringat tuh. Oh, udah mulai Ramadan. Iya, kemarin si Anu lihat iklannya posting tentang kurma. Mau kurmanya. Atau ya, optimalisasi data. Nah, teman-teman bisa menjangkau konsumen baru atau yang lama. Kalau yang dulu di bulan Ramadan tahun sebelumnya udah pernah ikutan nih kemitraan King Salman, ya. Silakan di recall kembali siapa-siapa aja mereka yang udah pernah kurma di tahun kemarin. Ya. Untuk teman-teman yang masih baru jangan khawatir. Teman-teman juga bisa melakukan optimalisasi data. Caranya gimana? Berapa banyak list kontak teman-teman? Ada teman kerja, ada teman kuliah, ada teman sekolah misalkan. Ada yang orang tua punya teman-teman wali-wali murid, orang tua dari anak-anaknya. Begitu ya. Nah, silakan gunakan database itu dan manfaatkan privilege yang teman-teman miliki. Dicatat. Bun, kalau misalkan butuh kurma, nih ada kurma premium. Nah, atau yang lebih keren lagi, sebelum bulan Ramadan sekarang, teman-teman udah mulai menyiapkan paket sampel, ya, paket sampling. Nah, jadi emang kayak gimana sih kurma premium itu? Nih Bun, cobain. Kasih satu, dua butir, nggak apa-apa kok. Nah, kalau dia udah merasa, wah enak, saya yakin, saya jamin bahwa insya Allah di bulan Ramadan nanti mereka akan pesan kepada teman-teman yang ngasih sampel gitu. Bun, ini saya kasih sampel kurma enak loh. Ini kalau bulan puasa ngemil ini, wah beneran pasti stamina energi nggak bakal kuras gitu kan. Karena kan salah satu keutamaannya juga makan kurma meningkatkan energi dengan kandungan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian perluas jangkauan pasar melalui beberapa platform. Di antaranya manfaatkanlah sosial media marketing. Jangan pernah merasa gaptek, teman-teman. Ya, aduh, saya kan ini nggak tahu nih gimana cara ini. Tanya ke temennya, tanya ke anaknya. Biasanya anaknya lebih jago nih dari orang tuanya gitu. Jangan malu. Kita juga harus bisa menyesuaikan dengan
era zaman sekarang gitu. Gimana sih bikin posting di TikTok nih, Bunda mau jualan ya di TikTok gitu kan. Meskipun kita jarang main TikTok gitu. Tapi dengan kondisi terpaksa, wah saya harus bisa nih. Ini salah satu media untuk bisa eksis jualan di tahun-tahun sekarang gitu. Kemudian di WhatsApp ya udah pasti ini paling gampang via WhatsApp. Di media-media sosial yang lainnya silahkan pakai media sosial tersebut dengan bijak. Yang kedua, nah ini yang menarik, strategi offline. Di bulan Ramadan nanti banyak sekali event-event offline, bazar dan lain sebagainya. Nah, termasuk untuk produk terbaru kita, oleh-oleh Haji Umroh, ini juga paling powerful kalau misalkan teman-teman itu mainnya offline. Nah, insya Allah nanti Teh Aul tolong jadi catatan. Kita akan persiapkan untuk bulan Ramadan nanti itu ada pemesanan bagi teman-teman yang pengen jualan offline, ikutan bazar. Ini nanti bisa kita bantu buatkan stand, ya stand. Jadi standnya logonya ada logo King Salmannya. Butuh brosur nanti kita akan support. Nah itu salah satu program kita untuk mendukung mitra-mitra yang memang sering atau mau ya berjualan offline karena kita sendiri itu sudah melakukannya ya 2 bulan pasca Ramadan itu sudah masuk musim haji. Kalau misalkan kita berpromosi sekarang ke para calon jamaah haji yang mau berangkat nanti ya 1 atau 2 bulan setelah bulan Ramadan itu mereka ada yang sudah berangkat dan kita sudah praktekkan itu. Kita datang ke KBIH menawarkan kerjasama dengan KBIH, dengan travel-travel haji. Bahwa kita punya produk anu ya bisa nanti sharing profit. Ya mungkin teman-teman berpikir, wah yang haji kan di Indonesia kuotanya berapa orang, paling berapa persen. Jangan dilihat dari jumlah orangnya, tapi dari kuantiti pemesanannya. Pengalaman kita di tahun lalu satu orang itu ya dari satu orang itu rata-rata minimal tuh untuk yang haji itu 100 pieces minimal itu ya bahkan ada yang sampai ratusan bahkan 800 700 dari satu orang saja. Maka kalau dikalikan margin silahkan dihitung sendiri begitu. Nah makanya sebelum travel itu dijangkau oleh orang yang berjualan produk serupa dengan kita, ya maka kita duluan yang harus menyasar market tersebut. Nah yang terakhir adalah strategi word of mouth. Nah ini strategi yang gratis ya tanpa harus pakai brosur, tanpa bikin konten, tanpa harus kita capek-capek datang ke stand-stand ataupun datang ke KBH-KBH ya untuk berpromosi gitu. Tapi dengan strategi ini kita bisa ya, misal bulan Ramadan eh, ketika itu kita ikutan bukber. Siapa yang mau umroh bulan depan? Siapa yang mau hajian? Nah, kita kan sering reunian tuh. Ya, jangan malu untuk menyampaikan ya kita jualan ada produk bagus nih. Nah, mungkin bisa jadi kan silaturahim kita dengan teman-teman itu menjadi momen pembuka rezeki kita. Nah, ya seperti itu. Yang terakhir adalah mendorong konversi penjualan. Awareness-nya sudah, kemudian juga platform untuk promosinya sudah kita pilih juga. Nah, di sini tipsnya teman-teman juga bisa melakukan yang pertama, bikinlah paket-paket. Tunjukkan bahwa teman-teman itu kreatif. Wah, nggak apa-apa kok. Kita tidak ada larangan. Misalkan teman-teman pengen bikin paket hamper sendiri. Pengen ada kurmanya, pengen ada coklatnya. Tapi pengen ada produk-produk yang lain. Produk teman-teman sendiri. Boleh kok gitu. Kemudian pakai, taruhlah harga-harga spesial. Promo nih, promo-promo bulan Ramadan. Ya. Terus yang kedua, tadi saya sudah spill. Silahkan buat sampel, produk sampelnya. Ya, teman-teman, di untuk oleh-oleh haji umroh ini juga kita bisa beli sampel ya, teman-teman ya. Ada untuk yang Safa kan bisa beli satuan. Sekarang ada juga Safa yang tanpa zam-zam, harganya lebih murah. Ya, kemudian juga yang Marwah nggak harus PO. Kita juga ada yang non custom. Kalau misalkan teman-teman pengen sampel, itu ada gitu. Jadi nggak harus nunggu PO, harus pesan banyak, pesan satu pun kalau yang non custom bisa. Biar ada contohnya nih barangnya seperti ini gitu. Kurma kasih 1 butir. Ada tuh kreatif banget beberapa mitra yang bikin toples kecil gitu ya dari packaging kurma kinsaman dibuka. Nih Bun ini packagingnya, ini kurmanya. Nih saya kasih satu-satu ya. Nah, konsumsi. Karena biasanya kalau dikasih sesuatu yang enak sedikit itu mereka
ketagihan gitu dibanding dikasih banyak. Ya kasih satu, bah enak nih. Ah pesen dong nanti bulan Ramadan. Nah udah dapet tulis gitu ya. Nah terus ide-ide promo Ramadan. Nah teman-teman tadi siapa yang udah catat tanggal-tanggalnya ya nanti di absen ya. Teh Aul di grup juga boleh nanti di share lagi materi ini boleh ya. Tadi kita udah tahu tanggal-tanggalnya. Nah di sini kita ngasih tahu ke teman-teman bahwa salah satu teknik promosi jurus laris untuk Ramadan tahun ini, tahun 2025 adalah kasih promo-promo. Nah, teman-teman sebetulnya juga udah pada tahu ya, kita sering ngadain promo dari kita, dibantu nih, disupport dari tim kita. Kita juga ngasih promo. Teman-teman juga sudah bisa memprediksi. Wah, tadi udah dibongkar nih sama Kang Eka tanggal-tanggalnya. Kayaknya nih King Salman juga bakal promonya di tanggal segini nih. Nah, udah. Ya, itu udah bocoran udah. Udah udah bukan rahasia lagi karena udah dibongkar berarti ya. Kalau tadi kan kita menguak rahasia, sekarang udah bukan rahasia lagi karena semuanya sudah saya bongkar ke teman-teman. Yang terakhir, kampanyekanlah ya belanja sambil beramal. Nah, yang sudah punya gerakan-gerakan wakaf, sudah punya gerakan-gerakan sosial. Nah, bulan Ramadan ini waktunya kita ngegasnya itu 2 sampai 3 kali lipat. Karena ini momentum yang berharga ya. Kita insya Allah juga dari tim King Salman kita akan bantu support. Misalkan saya pengen ikut gerakan wakaf Al-Quran. Kita akan list sebanyak-banyaknya tempat Al-Quran yang membutuhkan Al-Quran. Yang objektif. Jadi kita tidak asal pilih tempat ya. Tapi benar-benar di list kita telepon ustadznya, Ustadz apakah benar ini kegiatannya, boleh lihat fotonya, alamatnya di mana? Oh iya ini masuk, sudah kita verifikasi baru kita akan salurkan seperti itu. Nah, gerakan berbagi Al-Quran, gerakan berbagi kurma, gerakan berbagi mukena, ya ada bencana alam di mana kita kirim, nah seperti itu. Nah silakan teman-teman bikin, kalaupun misalkan butuh bantuan, insya Allah tim support kita selalu welcome untuk teman-teman yang pengen punya inisiatif berbagi kebermanfaatan untuk sesama apalagi punya gerakan sosial seperti tadi ya. Nah, yang terakhir takwa adalah kunci. Nah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa sih umat muslim itu harus berpuasa? Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa berpuasa ya agar kita takwa. Maka takwa ini adalah sebagai kunci. Dan dalam surat At-Tolak ya dari ayat 2 sampai 3 yang artinya dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang harus kita pegang ya, ketakwaan kita. Jangan sampai kita fokusnya ke bisnis, mentang-mentang ini bulan Ramadan, ya sampai puasanya bolong. Ya, dagang di pasar, wow udah rame nih. Ngajinya nggak pernah, sholat tarawehnya apalagi gitu ya. Sholat wajibnya. Nah, ini jangan sampai. Justru dengan momentum bulan Ramadan ini ya, nilai pahala dilipat gandakan dari segala bentuk kebaikan, kita menjadi pribadi yang takwa. Nah, kalau sudah dekat kita dengan Allah, maka tadi janji Allah ya, kita akan diberikan jalan keluar dan juga diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakinlah bahwa rezeki itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi juga karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberhasilan sejati itu bergantung pada hubungan kita dengan Allah, bukan semata pada usaha manusia. Dari awal tadi saya sudah sampaikan teknik-teknik A, B, C, D, lakukan segala macam yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian juga peluangnya sudah terbuka lebar, teman-teman tahu tanggal-tanggal pentingnya, potensinya apa aja, semuanya percuma kalau Allah tidak ridho. Maka gapailah keriduan itu dengan kita mencari muka kepada Allah agar di bulan Ramadan ini kita menjadi sosok pribadi yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu Teh Aul nggak banyak. Saya langsung kembalikan saja kepada Teh Aul. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah ya. Sangat luar biasa. Rahasianya sudah dibongkar habis oleh Kang Eka barusan. Alhamdulillah ya. Semuanya udah mencatat atau belum?
Karena nanti kalau misalkan memang ada yang ingin bertanya gitu ya, nanti kita coba sharing-sharing aja deh di grup ya. Nah, saat ini kita akan langsung ke informasi selanjutnya adalah opening season Ramadan ya. Mungkin Kang Eka boleh dibantu ya untuk simbolisnya ya. Oke, baik. Sobat King Salman sekalian, Alhamdulillah ya, tadi sudah dijabarkan ya teknik-teknik dan juga potensi yang ada di bulan Ramadan 2025 ini. Mudah-mudahan bisa diambil dan dimanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa bahwa bulan Ramadan ini adalah momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga apapun yang terjadi nanti kita tugasnya hanyalah berikhtiar. Yang kita harapkan saat ini adalah keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita buka season Ramadan King Salman 2025 dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah dibuka, maka sudah boleh diinfokan mengenai kegiatan-kegiatan dan program menarik untuk Sobat King Salman sekalian di season Ramadan. Selamat berjuang teman-teman semuanya. Semoga Allah ridho dengan segala bentuk ikhtiar yang akan kita lakukan. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kang Eka sudah membuka nih secara simbolis season Ramadan tahun 1446 Hijriah atau season Ramadan tahun 2025. Meskipun tahun ini masih 2024, tapi kita semangatnya sudah membara untuk di tahun 2025 ya, sobat semua ya. Ini dia, sebelum saya share tentang sales contest kita tahun ini dia bukti melimpahnya kita kiriman kurma kita di tahun 2024. Alhamdulillah teman-teman bahwa gak pernah sepi setiap tahunnya kiriman kurma kita. Makanya semangat meskipun ada yang mungkin baru pertama kali mengalami season Ramadan ya tahun 2025, ada yang baru pertama kali ya mungkin ya yang baru daftar reseller oleh Haji kemarin. Maka jangan takut karena tadi juga sudah dibongkar rahasia-rahasianya bahwa luar biasa perkembangan kurvanya. Jadi memang harus dimulai dari kapan? Ya dari sekarang gitu loh. Makanya, tapi kan teh masih 2024. Ya kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Karena kita menghitungnya adalah counting down dari H-sekian. Artinya, kalau bukan dari sekarang, nanti terlalu mepet nanti kalau di awal tahun 2025. Begitu ya. Nah ini dia adalah bukti kita kiriman setiap tahunnya. Jadi jangan takut kalau misalnya mau promosi dari sekarang aja. Minimal tadi ada branding juga disampaikan, brandingnya dari Sobat King Salman semua, terus juga awareness-nya juga dibangun, biar ketika nanti sudah memasuki mendekati Ramadan tahun ini, orang lain sudah tahu bahwa, oh ini loh, si Bapak ini loh yang jual kurma dan enak. Dan tadi ya, bukti misalnya kita kasih tester-tester, yang sedikit orang lebih nagih biasanya. Nah itu kan bisa dimulai dari sekarang, biar nanti, oh di Bapak ini nih, oke nih rasanya enak kurmanya ya. Orang kan pasti coba-coba dulu. Pasti kan orang juga mulai dari puasa sunnah kan ya, misalkan mereka coba-coba kurma, beli kurma, yang mana yang enak gitu kan. Nah, Bapak Ibu atau Sobat King sama semua juga bisa coba secara pribadi dulu. Mungkin ada yang belum pernah coba juga kan. Nah, makanya bisa coba dari sekarang ya. Kita bangun awareness. Nah, sebagai pemicu semangat di tahun ini, kita apresiasi. Nah, kita akan dukung, kita akan apa namanya dengan season apa namanya dengan King Salman Ramadan Sales Contest ya. Insya Allah sudah dimulai dari tanggal 1 Januari perhitungannya sampai 22 Maret 2025. Insya Allah berarti sekitar hampir 3 bulan ya, sekitar 3 bulan perhitungan poinnya. Makanya bisa dikumpulkan dari tanggal 1 gitu ya. Makanya nggak ada salahnya dong kita bangun awareness-nya dari sekarang, brandingnya dari sekarang ya. Nah ini dia, kita memberikan ini adalah sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk semangat juga, biar semuanya, oh iya nih saya pengen nih, pengen ada pemicu lain gitu ya. Selain kita juga ada, pasti sobat semua kan mendapatkan margin masing-masing. Tapi di sini kita kasih apresiasi dalam bentuk lain, biar tambah lebih semangat, seperti itu ya. Nah, sebagai penjabarannya adalah
kita hitung dari mulai 50 poin ya. 50 poin itu karena kemarin banyak yang request pengen punya kaos King Salman, pengen punya merchandise King Salman. Oke, kita hadirkan lagi di tahun ini. Itu ada kaos King Salman dan juga ada stikernya ya untuk 50 poin. Itu. Untuk naik ke 100 poin, nah itu ada uang tunai senilai tambah dari kita 300 ribu rupiah. Gitu ya. Naik lagi ke 250 poin, kita utamakan uang tunai sebetulnya ya. Cuma kalau misalkan mau ditukar dengan logam mulia, silahkan gitu ya. Nah, itu senilai 875 ribu. Naik lagi ke 500 poin, itu dapat uang tunai senilai 2 juta rupiah. Tapi kalau misalkan mau dikonversi misalnya ke smartwatch juga boleh, silahkan ya. Naik lagi ke 1000 poin itu ada uang tunai senilai 5 juta rupiah. Ya, kalau misalkan mau dikonversi ke laptop juga boleh. Naik lagi ke 2500 poin itu ada uang tunai senilai 15 juta rupiah. Naik lagi ke terakhir ada 50 juta rupiah untuk 5000 poin. Perhitungan poinnya seperti apa, Teh? Nah, perhitungan poinnya adalah masing-masing all produk dari King Salman itu bernilai 1 poin. Tapi untuk khusus produk-produk tertentu, nah itu berbeda penilaiannya gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan lagi nanti di grup WhatsApp ya untuk lebih rincinya. Nah, tapi teman-teman bisa screenshot ini juga nanti mungkin akan ada di sesi tanya jawab mungkin ya boleh di screenshot. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi dari kita aja ya karena kita season Ramadan yang sudah dibuka apa namanya untuk awardingnya juga kita sudah sounding juga nanti kita langsung diskusinya nanti di grup WhatsApp aja mungkin malam ini seperti itu ya. Nah, ya untuk produk Salman itu saya ulangi lagi satu produk Salman itu bernilai 1 poin 2 ikro dan 2 multikode itu atau multikode itu bernilai 1 poin 5 GHU itu bernilai 1 poin. Saya kasih skema. Misal, Bapak Ibu semua misalnya ada yang memesan 30 ikro atau 30 multikode, maka akan mendapatkan poinnya itu sebanyak 15 poin. Dan contoh, untuk GHU, misalnya untuk oleh-oleh, misalnya pesan 50 marwah, artinya berarti hanya mendapatkan 10 poin. Seperti itu ya. Itu untuk perhitungan poinnya. Saya jelaskan ulang. Untuk all produk itu bernilai 1 poin. Khusus untuk untuk beberapa produk tertentu itu bernilai berbeda, yaitu 2 ikro atau 2 Al-Quran multikode bernilai 1 poin, dan untuk 5 pieces GHU bernilai 1 poin. Itu berlaku untuk marwah dan juga safa. Begitu ya. Tadi skemanya sudah saya jelaskan. Nah, mungkin seperti itu untuk skemanya ya, boleh dicatat. Nah, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti kita coba diskusi di grup WhatsApp. Mungkin seperti itu untuk King Salman sama contestnya. Ya, semoga tambah semangat gitu ya. Semoga materi malam ini menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua, serta mampu mendorong semangat kita ya. Saya ucapkan semangat dan selamat menjalankan misi untuk mengejar sales contestnya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada Zoom Ingat malam hari ini. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, berlimpah berkah Sobat King Salman. Terima kasih banyak.